Selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Kakak harap semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya tetap sukacita ya. Ketemu lagi adik-adik. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sudah siap untuk beribadah? Oke, biar semangat, kakak minta adik-adik semuanya berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 337. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kami semua boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan kami boleh tetap bersemangat dan bersuka cita mengikuti IMPA pada pagi hari ini walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, tadi kami telah memuji nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, dan juga akan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Bimbing kami semua Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan, dan berkati pun kakak layan kami yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berikan kemampuan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Ya, adik-adik, tahu nggak nama hakim-hakim Israel yang menggantikan Yosua? Sebutkan beberapa orang yang adik-adik tahu. Coba. Ya, ada Otniel, Ehud, Deborah, Barak, Gideon, dan lain-lain. Adik-adik, apakah masih ingat kisah keluaran Israel dari Mesir? Pengembaraan mereka 40 tahun di Gunung Sinai, dan bagaimana Israel merobohkan tembok Yeriko lalu menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Musa adalah pemimpin Israel saat keluar dari Mesir, dan selama mengembara di padang Gunung Sinai, lalu Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Musa. Yosua inilah yang membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Adik-adik, pembacaan kita menceritakan bahwa setelah Yosua mati, juga orang Israel yang bersama Yosua mengelilingi dan merobohkan tembok Yeriko itu mati. Tentu karena usia sudah lanjut, maka Israel generasi barulah yang mendiami tanah perjanjian itu. Mereka inilah adalah orang-orang Israel yang lahir di tanah Kanaan. Dahulu, dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan atau tanah perjanjian itu, Tuhan berjanji kepada nenek moyang Israel, yaitu opa oma dan orang tua mereka,
bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka, dan karena itu Tuhan memberikan tanah perjanjian itu. Lalu orang tua mereka berjanji bahwa mereka akan mengasihi Tuhan dan setia atau taat kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada para dewa atau dewa-dewa yang lain atau bangsa yang lain. Ternyata adik-adik, setelah orang tua mereka meninggal, Israel generasi baru lahir dan tinggal di tanah perjanjian itu lupa kepada Tuhan. Mereka beribadah lagi kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada dewa-dewa lain. Akhirnya, akibat seperti itu, bangsa lain atau Tuhan menyuruh bangsa lain untuk menyerang bangsa Israel. Nah, adik-adik, di saat itu, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, umatnya itu, Tuhan mendengar teriak mereka minta ampun dan minta tolong kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin Israel, umat Tuhan itu. Pertama-tama, tugas hakim-hakim itu adalah mengajak Israel untuk sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Setelah itu, hakim-hakim itu bertugas untuk memimpin bangsa Israel berperang mengusir musuh-musuh Israel. Dan karena Tuhan sudah mengampuni mereka, maka mereka akan menang dalam peperangan. Adik-adik, dalam hidup kita ini, hari lepas hari, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi Allah dahulu dengan segenap hati kita. Jangan lagi atau jangan menyembah para dewa-dewa atau patung atau apapun itu. Apalagi dengan zaman sekarang, kita lebih mementingkan gadget kita daripada Tuhan. Apalagi kalau adik-adik bangun pagi, bukannya berdoa, langsung ambil handphone, langsung ngecek WhatsApp atau Instagram. Mulai dari sekarang, apapun itu dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari, andalkan Tuhan dahulu, andalkan Tuhan lebih dahulu untuk melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Yesus yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas kesehatan dan sukacita yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama bernyanyi memuji nama-Mu dan bersekutu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami telah membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu yang diberitakan oleh Kak Nancy. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah firman yang telah kami dengar tidak berlalu dalam kehidupan kami, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak yang baik, pintar, taat, takut akan Allah, dan mengasihi Allah dengan segenap hati, sehingga dapat menyenangkan hati Allah dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Saat ini kami berdoa untuk orang tua dan semua keluarga kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan memberkati mereka di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia,
kami berdoa untuk negara Indonesia dan seluruh dunia. Berkati para pemimpin, aparat keamanan, para medis, sukarelawan, dan segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan pikiran untuk memulihkan negara ini dari dampak virus corona. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang terbaring lemah karena penyakit yang dideritanya, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Engkaulah penolong dan dokter di atas segala dokter. Berkatilah para dokter yang menyembuhkan mereka. Berkati obat-obatan, makanan, dan minuman. Berikanlah sukacita dan pengharapan kepada mereka, supaya mereka selalu bersemangat untuk sembuh hingga akhirnya dapat menjadi sehat kembali. Di dalam doa syafaat ini, kami berdoa juga untuk gereja-gereja, khususnya gereja GPIB Gracia, yang telah Engkau jadikan alat dan tempat untuk kami datang ke hadirat-Mu, mendapat kasih karunia serta penyertaan-Mu. Berkati pendeta, para pelayan-Mu, dan orang-orang yang bekerja di gereja. Biarlah kiranya Engkau curahkan berkat yang berlimpah bagi jemaat dan gereja-Mu, serta kami umat-Mu, agar gereja dapat semakin berkembang sesuai kehendak-Mu. Sebagai ucapan syukur, kami juga telah memberikan persembahan. Terimalah persembahan syukur ini dari anak-anak yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi salah satu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mendengarkan doa dan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.